Oke guys, sekarang hari Minggu, seperti biasa hari Minggu kita akan ke tonton video ini sampai habis biar kalian tahu keseruan apa aja yang kita lewatin sepanjang hari ini, buat sampai di Karangpotong dan di Karangpotongnya nanti seseru apa. Oke, kita berangkat dulu. Let's go. Oh iya lupa guys, baterai kita sekarang 80% ya. Kita berangkat tadi itu setengah 7 dari rumah tuh. Kita akan menempuh jarak 116 kilo nih dari posisi kita sekarang ya. Dan estimasi waktunya 3 jam 45 menit. Tapi nanti setelah mau mendekati Ciwidey kan ada charger ya sebelum naik ke Ciwidey itu. Jadi kita akan charger dulu, baterai akan di 100%-in karena buat jaga-jaga. Memang cuman 116, jarak mobil juga kan 210 tuh. Nyampe ya kan. Cuman biar nanti pas ngecas pulang, waktu kita ngecas di sana tuh gak terlalu lama karena baterainya banyak gitu. Kayak gitu. Buat ngecas sekarang tuh itu tujuannya. Kalau nyampe sih pasti nyampe dengan baterai kita sekarang juga tuh. Cuman ya lebih baik kita nambah lagi si persenannya biar nanti pulang tuh ngecasnya nggak terlalu banyak juga. Kayak gitu guys. Dan sekarang itu hari Minggu ya kan. Lalu lintas kemarin di tol aja luar biasa. Kemarin gue masuk tol tuh daerah Jakarta ke arah Bandung. Waduh ya kan, bener-bener deh. Tuh macet pol ya kan. Terus masuk ke dalam kotanya udah nggak masuk akal macetnya. Hanya menempuh jarak 2 kilo aja perlu 40 menit kemarin tuh. Di dalam kotanya pun Bandung udah nggak masuk akal kemarin macetnya. Jadi gue berharap dengan berangkat agak pagi, walaupun ini nggak pagi-pagi amat sebenarnya, itu lalu lintasnya belum terlalu padat lah. Kalau padat sih udah pasti ya kalau agak siangan. Cuman sekarang sih harapannya belum terlalu padat. Ya, kita berdoa saja. Ya udahlah, kita lanjut jalan. Nih angkot berhenti tengah-tengah, percaya gak lu? Buat ngobrol sama temennya. Hah? Bayang gak tuh? Hah? Luar biasa gak? Hah? Ah, heran. Nih kalian kalau touring-touring gak usah goblok kayak gini, lihat berhenti tengah jalan kayak gini, ngapain ngalangin orang? Kalau mau berhenti ke pinggir sekalian, tadi kan sebelumnya ada pom bensin, lu bisa berhenti di situ. Ngapain lu di badan jalan lu berhenti? Jangan marah-marah. Oke guys, bentar lagi kita akan sampai tempat charger. Baterai kita sekarang ada di 78% dan sekarang jam 7.15 kan. Itu viral tuh helikopter itu tuh, lihat ramai banget, heran tunggu itu. Dari awal dipasang dia sampai sekarang dia masih ramai kayak gitu. Nah, kita sampai tempat charger ya. Dan baterainya berkurang lagi jadi 77%. Jadi dari rumah tadi ke sini perjalanan sekitar 45 menit, baterainya berkurang berapa berarti? Nambah lagi dong jadi 78, gak ngerti gitu. Mobil listrik. Kenapa? Kalau kalian bertanya ya, kok hemat banget sih perjalanan 45 menit cuman ngabisin 3% gitu ya. Karena mobil listrik tuh, karena kan mobil itu di atas, mobil listrik ketika nemu turunan itu dia tuh nambah karena regeneratif ya kan? Guys, baterai kita udah 100%, sekarang 743 ya. Kita ini reset dulu aja deh tripnya.
biar nol lagi, dan kita akan lihat konsumsi baterai ke sana berapa. Sisa jaraknya 104 kilo lagi, dan kita estimasinya akan nyampe itu jam 11-an. Let's go. Jadi gue mau buka kaca buat menikmati pagi hari ini ya, yang suasana pagi gitu kan. Tapi ternyata terlalu banyak motor yang knalpotnya tolol gitu ya. Mereka ganti-ganti pakai knalpot brong lah, ke telinga nggak enak banget masuknya kalau kaca dibuka tuh. Jadi ya gue cuma bisa menikmati udara luar dari bukaan AC doang, ngambil sirkulasinya dari luar, udah selesai gitu doang. Karena tadi sepanjang kita berhenti aja, motor-motor itu, aduh, yang lewat knalpotnya banyak banget tadi. Jadi kita waktu jalan kan udah banyak itu yang knalpotnya tuh pada nggak benar gitu loh. Gue nggak ngerti apa maksud dari mereka ganti-ganti knalpot kayak gitu. Apakah mereka tuh sadar mereka tuh mengganggu kayak suasana ketenangan gitu ya, yang pengen kita dapetin, kita pengen dapat udara di luar dan lain-lain. Mereka ganggu dengan mereka knalpot kayak gitu. Kalau misalkan lu seneng dengan knalpot kayak gitu ya, lu pakainya di rumah aja ya kan. Lu di rumah, lu tiduran ya kan, belakang knalpot, lu nyuruh orang lah buat nyuruh gas-gasin motor lu dengerin tuh knalpot lu ya. Memang mampus juga nggak akan ada yang protes ya kan. Kalau ke jalan kan udah beda ceritanya. Lagian di undang-undang juga udah nggak boleh. Cobalah jangan tolol gitu loh. Jangan mengganggu suasana pagi orang lain dengan knalpot aneh gitu kan. Ya, gitu lah. Udahlah, kita let's go, kita lanjut lagi karena perjalanan kita masih lumayan jauh. Guys, kita udah sampai di alun-alun Ciwidey. Bukan kita udah sampai, dan kita baru sampai alun-alun Ciwidey ya kan. Sekarang jam 8.42. Macetnya luar biasa seperti yang ditakutkan ya. Ini ngeliat maps ada estimasi tambahan macet 19 menit lah, 11 menit lah. Ya lumayan menguras waktu juga gitu ya. Tapi kalau ngeliat di maps ini titik terakhir macetnya di alun-alunnya doang. Semoga sih iya ya. Kalau misalkan tambah lagi ke atasnya, aduh, udah deh, kita bisa buang-buang sejam sendiri buat macet di sini. Minggu kemarin sempat viral ya di Ciwidey itu, parkir liar di pinggiran kebun-kebun teh ini. Jadi tiba-tiba karena banyak orang yang berhenti, tiba-tiba ada tukang parkir ya kan yang markirin. Itu sangat tidak etis sekali, di luar nalar banget. Kalau di warung-warung, sebetulnya di warung kayak gini pun nggak masuk akal gitu ada tukang parkir gitu ya.
kayak bapak ngapain gitu ya. Cuman ya mungkin udah ada segala macamnya, jadi setiap warung sekarang ada tuh satu tukang parkir. Nah yang jadi masalah adalah di pinggiran kebun tehnya gini tiba-tiba ada tukang parkir, itu sangat sangat tidak masuk akal ya kan. Kayak orang mau foto doang harus bayar. Aduh, kalau kayak gitu lama-lama orang males kan buat berhenti, udah sepi, udah sepi, udah selesainya kan. Nanti ngeluhnya pemerintah ya kan, kalau udah sepi nanti ngeluhnya pemerintah lagi. Yang ini sepi ya lu sendiri yang bikin sepi gitu loh. Udah mulai ini ya, jalan udah mulai berkelok, udah mau masuk apa sih itu, daerah apa sih, Kelok 1000 ini tuh, Naringgul ya. Ini kan masih Ranca Bali nih, depannya apa, mulai kelok. Sekarang baterai kita 74%, kita udah nempuh 27,2 kilo dari tempat charger tadi. Dan sekarang jam 9.24. Udah nggak macet tadi setelah lewat alun-alun. Untungnya lancar ya kan. Sampai sekarang juga masih lancar. Semoga sih kita tetap sampai sesuai perkiraan Maps ya, jam 11 lebih. Mungkin jam 11.15 kali ya, karena tadi macetnya lumayan tuh. Dikasih turunan kayak gini full senyum ya kan. Baterai bukannya berkurang malah bertambah ya kan, regeneratif. Ini jalan udah mulai mengecil ya, makin sini. Dan ya ini pemandangannya Ciwidey itu tidak pernah mengecewakan. Buat Akang Teteh yang mengabadikan foto-foto di Ciwidey itu tadi banyak banget pinggir jalan yang moto-motoin. Kalau ke foto mobil ini dan kalian nonton video ini, tag saya ya. Pastiin kalau kalian lewat ke Ranca Bali sini ya, ke Naringgul nih, rem ya kan segala macam tuh dalam kondisi baik, karena memang indah ya kan jalanannya. Cuman
kan lumayan ekstrim ya ini turunannya, belum lagi nanti kalian pulang tuh nanjak. Jadi dipastikan dulu rem-remnya berfungsi, terutama rem sih. Kalau gagal nanjak mungkin masih apa ya, chance untuk selamatnya masih gede. Tapi kalau kalian gagal ngerem di turunan dengan jalan kayak gini ya, chance selamat kalian 50-50 ya kan. Bisa aja kalian jadi bertemu dengan Sang Maha Kuasa ya kan. Jadi pastikan dulu kendaraan aman untuk lewatin jalan yang kayak gini. Tiga menit lagi kita sampai Karangpotong guys ya. Gue bawa videografer dua-duanya ngorok depan pinggir telinga gue. Berisik amat, menyalip aja, meneh heboh banget, tatit ya kan. Jadi apa nih ya kan, kok ngalangin. Kita tadi benar-benar buang 1 jam di kemacetan, karena kan harusnya itu sampai 11.03 bahasanya. Ini bergeser jadi 11.50 lebih deng, 11.52 ya kan estimasinya sekarang. Aduh, tapi tak apalah ya kan, jalani saja. Baterai mobil masih 75% guys, dan kita udah menempuh 79,9 kilo. Luar biasa. Waduh, ini bapak depan kita pakai peci nih, nggak pakai helm. Peci dia keras kali ya. Luar biasa. Ini pakai ikat nih satu lagi nih. Pakai ikat, plat nomor belakang nggak ada, mantap. Ini ngapain sih si bapak ini tuh? Celengak celinguk. Dia nggak tahu belakang dia banyak kendaraan. Kan tiba-tiba ngerem dong. Sebentar lagi kita akan melihat garis pantai guys. Kita lihat ya di maps nih. Kalau secara map sih harusnya kelihatan pantainya, ya kan, kelihatan kan. Nah, ini garis pantainya udah mulai kelihatan dari sini pun tuh. Wah, pantai itu guys tuh. Wow. Oke, kita akan masuk di jalanan pinggir pantai. Kita ambil kanan dari sini. Oke, setengah jam lagi kita akan sampai. Nanti kita bikin video lagi kalau udah mau dekat. Oke guys, kita mau sampai 2 menit lagi. Kita tinggal belok ke kiri nih kalau kata maps.
kita ke kiri. Ini Ocean View. Kalau menurut PLN Mobile di sini tuh ada juga charger yang pas area masuk sini. Oh itu tuh sana tuh mirip Indomaret ya kan. Ayo. Oke, ada satpam di depannya. Jalanan masuknya beton, tapi betonnya sangat-sangat tidak rata sekali. Benar-benar nggak rata. Aduh. Gue baru pertama kali ke sini, gue nggak tahu akan seperti apa itu. Di depannya tuh tulisannya tadi itu ya. Apa namanya? Penginapan Ocean View. Jadi bukan Karangpotong Ocean View, tapi penginapan Ocean View. Yang kebaca ya, nggak tahu gue yang nggak jeli deh. Cuman lewat itu doang soalnya. Ini beton tapi kok bisa nggak rata gini ya, jelek banget beton. Jujur jelek ya kan. Kamera aja keangkat lah. Oke, ini kayaknya pintu masuknya. Nah, di sini baru Ocean View Karangpotong tuh bacaan. Oke, kayaknya lumayan ramai. Parkir mobil kecil 10.000, parkir mobil besar 2.000. Mobil gue kan pintunya 1, berarti kan mobil gue lebih kecil-kecil, harusnya 5.000 enggak sih? Oke. Tilu pak. Ay pembayaran na tiasa ngangge kris mun tengah nyanda kes. Oh kedah kes. Oke, tiketnya kayak gini. Kayak gelangnya biasa nih. Nih. Diarahin buat parkir di sini sama si A-nya. Pembayarannya nggak bisa kris atau transfer ya guys, cuman bisa cash. Jadi kalian kalau mau ke sini wajib sekali bawa cash ya kan, karena nggak bisa kris, transfer tidak bisa ya kan, hanya cash. Jadi 3 orang tiket masuknya total 85.000, satu orangnya 25.000 untuk weekend ini, dan ada parkir mobil 10.000 kan, itu totalnya segitu. Terus kalian juga dapat karcis parkir ya kan. Kayaknya sih tidak dipungut lagi, kayaknya, tapi nggak tahu nanti kalau dipungut lagi ya gue akan bilang kalau dipungut lagi, tapi kayaknya sih udah nggak, soalnya ini udah ada ini, jadi kayaknya nggak dipungut lagi. Oke, kita udah sampai setelah perjalanan yang sangat panjang ya kan. Aduh, tiketnya pada jatuh lagi ya. Lagi mana? Gue mau buka jaket dulu guys, karena ini kayaknya di luar panas gitu ya. Kita akan telusuri di sini ada apa aja. Kayak banyak resto gitu, parkiran juga lumayan luas. Kita akan langsung aja turun. Let's go. Oke guys, kita akan masuk. Dan panas sekali karena ini jam 12 pas. Ini kayaknya pintu masuknya di sini. Mungkin. Saya belum pernah. Wah. Apa aja sih? Ini parkiran lumayan penuh. Jadi diarahin parkir juga di atas.
Serius? Biar kalian gak nyasar, jangan lupa baca yang kayak ginian. Jujur, ini parkirnya kita agak jauh nih dari denah ke area pantai ya. Kita memang parkir deket ke spot foto, tapi kalau buat ke pantai ini jauh nih. Spot foto sana tuh. Area pantainya kita masih lumayan. Harusnya kita parkirnya di area-area sini nih. Kita udah dapat space guys buat kita grillan sama suki-sukian ala-ala di pinggir pantai. Panas banget ya kan, panas rasanya tuh, kayak lengket sebadan-badan begitu keluar mobil tuh, vibesnya lengket. Lagi makan guys nih, suki-sukian dulu sebelum nanti explore lagi ke spot fotonya, ke pantai bawahnya. Makan dulu, karena kalau lapar bukan liburan judulnya. Oke guys, gue udah beres makan dan sekarang mau turun ke pantai untuk explore ya kan. Ini pantainya tuh seperti apa, ini banyak anak-anak ya main pasir, dan somehow si pasir pantainya tuh warna hitam. Kenapa ya? Mana tin tadi tuh? Ini pantai. Oke, banyak anak-anak main pasir ya. Ini view sepantainya nih kayak gini. Gue nggak bawa drone karena lupa, banyak hal yang lupa sih. Tapi ya sudahlah. Banyak orang juga, padahal sekarang itu jam 1:30 guys. Anginnya kenceng, kenceng banget anginnya. Ya pantainya cuman segini sih garis pantainya. Kalau misalkan ke arah sana ya masih ada juga sih ke arah sana tuh. Tapi kalau ke arah sini ini mentok di karang nih, karang itu. Dan ada apa namanya, deburan air dari atas. Kalau kalian berpikir oh bagus ya ada air terjunnya, enggak. Ini tuh air toilet yang dari atas. Jadi janganlah kalian salah sangka. Ini air toilet real. Ih, yo. Karena di atas itu bener-bener toilet. Jadi ya itu air toilet. Ini terbatas sampai sini aja. Ini ada karang. Dan apakah bisa dinaikin? Kita kayaknya nggak bisa deh. Itu ombak udah sampai situ soalnya. Oh nggak bisa. Bahaya, bisa keseret. Jangan mati konyol. Ya beginilah pantainya. Gimana menurut kalian? Ini ada batu-batuan kayak gini ya pinggirannya. Air pantainya juga menurut gue nggak terlalu dia yang biru gimana gitu ya. Ini kayak ada butak-butaknya gimana gitu ya. Terus pasir pantainya juga nggak terlalu begitu putih. Sama yang sebelah sana bahkan cenderung hitam ya kan. Pasirnya itu nggak terlalu lembut ya, masih ada rasa kasar-kasarnya. Kalau apa ya, gue kan deskripsinya gimana ya, kayak kalian pegang pasir buat bangunan ya kan, kayak gitulah kurang lebih rasanya. Oke, sekarang kita akan ke spot foto mereka karena udah dari tadi ya. Panas guys, sumpah. Ada tulisan ocean view? Belum teh. Iya, sama-sama. Ini ada bergazebo dan katanya bukanya sampai jam 8 malam. Ini
Ini toko souvenir guys. Celana tadi basah ya kan, kena ombak dari bawah. Ini kayaknya gazebo buat makan. Ini ada spot foto juga. Ya, kalian di sini tidak akan kelaparan karena ada jajan-jajanan ya, kuliner. Ada kolam anjay. Ada kolam. Ini kolam apa ya? Ada kamar mandi juga di sini. Ada kolam tapi airnya cincau. Sangat-sangat direkomendasikan sekali untuk kalian berendam ya. Sangat rekomen sekali, sangat amat sangat untuk rekomen. Silakan kalian untuk berendam. Sana tuh spot foto juga ada. Ya intinya sih kalau spot foto ini dia kolam ngadepnya ke pantai. Itu orang kok bisa dari bawah? Jalan mana dia? Oh, itu ada spot foto. Ya anak bisa main di sini. Kita ke bawah dulu. Kita akan ke bawah yang tadi sana. Lewat sini jalannya. Kita udah sampai lewat sini. Ini kolam yang tadi, ini ada buat ke bawah. Terus ada juga ke sebelah sana. Kita lihat dulu yang ke sebelah sana. Apakah ini buntu cuman seperti itu aja? Oh iya, ini cuman kayak kotak gitu doang. Nah ya, kotak, ada pantai. Itu ada buletan tuh di situ. Tapi itu jalan mana ya? Ya ini nggak jalan, ini cuman kotak doang. Mungkin ada tangga lewat sana tuh, Bu. Ya ke sana aja dulu lah. Sebenarnya sih anginnya berhembus ya. Cuman lengket rasanya. Ya ini benar-benar spot foto. Kalau kalian suka foto-foto sih, ini surganya ya. Ya benar-benar. Ini ada pagar-pagar gitu. Gak ada jalan tapi rumput. Tuh. Ini benar-benar spot foto yang sangat spot foto sekali. Tuh, balik kalau sambil berenang kayak seger nih, udah lengket-lengket gini walaupun airnya agak hijau-hijau gimana gitu ya guys, tapi oke, itu turunnya ada tangga. Tuh kalian bisa foto di tangga kayak gitu ngadepnya ke laut. Ini ada jaring-jaring juga. Ini ada jaring-jaring. Ada tangga juga di bawah. Ini ke sebelah sini, apalagi itu sana di sini juga ada. Ini juga ada nih. Kalian kalau mau naik-naik sini juga bisa. Ini kreatif. Jadi kamar mandi yang tadi ternyata di atasnya ada, ini ada tangga, bisa naik juga ke situ. Ya, jadi spot fotonya segitu guys. Dan sangat-sangat fotoable sekali. Ya, segitu aja video kita kali ini ke Karangpotong guys ya. Dari pagi udah ngikutin video ini. Makasih banget udah nonton sampai detik ini. Sekarang udah jam 4:30 ya kan. Sekarang 4:30 dan kita udah explore semua area yang ada di Karangpotong Ocean View. Mulai dari pantainya, terus
Kita juga udah tahu gimana tuh lokasi si parkirannya dan lain-lain, termasuk spot fotonya yang benar-benar sangat-sangat fotogenik sekali, ya kan? By the way, karena kita juga membahas terkait mobil EV ya, dibawa ke pelosok gimana sih? Tadi tuh waktu nyampe itu tuh baterai itu sekitar 71 apa 74 ya. Sekitaran segitu, tapi mobil tuh sampai sekarang masih nyala. Kenapa mobil dinyalain? Karena kita butuh untuk ngecas ya. Kita tuh ngecas HP karena cuma ada satu soket di mobil itu, jadi bergantian untuk charger HP. Otomatis dengan banyaknya perangkat yang kita bawa, ya mobil mau tidak mau jadi menyala terus untuk terus mengisi daya ponsel secara bergantian. Sekarang posisi baterainya itu di 67%, karena dari tadi kita nyampe itu mobil tidak mati untuk charger. Ketika mobil tidak mati, semua elektronik termasuk power steering dan lain-lain itu nyala, including AC pun bisa dinyalakan ketika mobil dalam keadaan standby kayak gitu. Jadi kalau kalian bertanya apakah bisa bawa mobil listrik ke sini? Bisa banget ya kan, walaupun range mobil ini tuh pendek dan lain-lain, bisa banget untuk kalian bawa mobil listrik itu keluar kota, ke pelosok dan lain-lain. Karena di sini pun ada chargernya. Jadi kalaupun gue nanti ragu untuk pulang, oh ini nyampe rumah nggak akan sampai, gue bisa charger di depan kan ada chargernya gitu loh. Jadi segitu experience kita pakai mobil listrik ke daerah yang lumayan pelosok ya kan. Ini Cianjur, nggak pelosok juga sih ya pelosok sih. Soalnya kan nggak kota ya. Segitu aja, makasih udah nonton. Sekali lagi like video ini kalau kalian suka videonya, dan buat kalian yang belum subscribe channel gue biar channelnya semakin berkembang, semakin banyak lagi membuat video untuk hiburan kalian, untuk referensi kalian dan lain-lain. See you on the next video guys.